Halo Om Ded, Bang Jerry, dan Vidi dan Onat serta rekan-rekan lainnya. Saya nonton sekilas video Bang Jerry yang membahas tentang Habib, juga video Om Deddy Corbuzier, podcast Sporthub di menit sekitar 8.45, di mana di situ Vidi bertanya tentang apa buktinya Habib keturunan Rasul. Sebuah pertanyaan kritis dan spontan yang sangat bagus sekali. Apakah betul para Habib adalah keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kan selama ini para Habib itu diasumsikan dan diyakini sebagai cucu Rasul. Bagaimana kalau ada ulama-ulama Nahdlatul Ulama NU bilang bahwa para Habib itu bukan cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, bayangkan bagaimana tabrakan antara dua paradigma itu. Ini akan rame, Om. Bang Jer, ini akan rame. Seru nggak, Om? Seru, tapi harus akademik ya. Saya pikir itu bakal rame nantinya kalau diangkat di podcast Bang Jerry ataupun Om Deddy dan teman-teman YouTuber besar lainnya. Itu bisa jadi podcast yang berjilid-jilid. Nggak cuma demo yang berjilid-jilid, namun podcast juga bisa berjilid-jilid. Dan sifat podcastnya ilmiah, akademis. Adu data, manuskrip kuno, kitab-kitab kuno, dan lain sebagainya. Coba bayangkan Bang Jer, berjilid-jilid podcastnya. Dan ini adalah bisa menjadi kontribusi Bang Jerry dan Om Deddy dalam hal bela negara, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan agama. Dan juga tentu saja dijamin makin kaya, insya Allah. Om Deddy kan master PhD ya, PhD, juga psikologi, jadi pasti dan harus objektif, serta menggunakan pakai akal sehat. Pakai data, pakai akal sehat. Saya informasikan bahwa asumsi Habib adalah keturunan Rasulullah SAW adalah keliru. Berdasar kajian ilmiah, 3 bidang yaitu kajian kitab nasab, oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Beliau adalah Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten, pengurus LBM PBNU, Lembaga Bahsul Masail PBNU, dan pengasuh Ponpes Nahdlatul Ulum, Kresek, Banten. Yang kedua adalah berdasarkan kajian filologi yang dilakukan oleh Profesor Dr. Monakhem Ali, pakar filologi Universitas Airlangga, Surabaya. Yang ketiga adalah berdasar kajian DNA atau genetika dari peneliti Badan Riset Inovasi Nasional, yaitu Dr. Sugeng Sugiarto dan Dr. Ari Kim, serta peneliti-peneliti lainnya. Mungkin Anda sedikit kaget, tetapi saya akan berikan datanya. Ini ilmiah, akademik. Saya berikan datanya, silakan Om Deddy dan Bang Jer, Vidi dan Onat, serta rekan-rekan lainnya simpulkan sendiri. Sebenarnya isu bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad itu sudah dibahas oleh Guru Gembul 10 bulan yang lalu di video Habib bukan keturunan Rasulullah SAW tanda tanya, kritik sanad nasab, serta video tentang makam palsu juga dibahas oleh Guru Gembul 2 bulan yang lalu. Silakan Om Deddy dan Bang Jer menonton itu. Kemudian Om Deddy tentu kenal dengan Cak Islah Baharawi. Silakan tonton video ini di Gus Fuad Channel, silakan di search aja Gus Islah Baharawi, pribumi jangan pelihara mental kalah terjajah. Beliau bercerita banyak di situ tentang Habib, sejarah kedatangan Habib dan lain sebagainya. Kemudian sebenarnya juga 1 tahun yang lalu isu ini juga sudah diangkat oleh Cokro TV di video berjudul Genealogis Habib di Indonesia ke Rasulullah secara ilmiah tidak terbukti, oleh Dr. Syafiq Hasim, serta baru saja dibahas di Pada Suka TV berjudul Polemik Nasab Habaib Kembali Memanas, Kiai Imad Bongkar Fakta Terbaru. Kiai Imad bersama Profesor A.S. Hikam, mantan Menristek di era Gus Dur, serta tokoh-tokoh lainnya juga membahas itu. Silakan itu ditonton juga. Kemudian kitab-kitab yang bisa di-download secara gratis dan bisa dipelajari ya. Dari Tubagus Mogi Nur Fadil Satya yang berjudul Rekam Jejak Oknum Ba'alwi Indonesia dari Konflik dengan Oknum Al-Irsyad hingga dengan Oknum Keluarga Wali Songo. Beliau adalah Ketua
Robitoh Babat Kebantenan. Itu sejarah kedatangan Habaib dan lain sebagainya, rekam jejaknya juga dibahas. Kemudian ini kitab dari Kiai Imad, Ilmu Nasab, kemudian Hujjah Batalnya Nasab Ba'alwi. Ba'alwi itu adalah Habib-Habib itu. Kemudian ini ada kitab juga menakar kesahihan nasab Habib, ada terputusnya nasab Habib kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir adalah jurnal ilmiah membongkar skandal ilmiah, genealogi dan sejarah Ba'alwi. Itu bisa semuanya di-download di link nahdlatululum.com, nanti saya sematkan juga di kolom deskripsi. Silakan Bang Jer dan Om Ded, Vidi dan Onat serta rekan-rekan lainnya mempelajarinya. Juga silakan mengeksplorasi dan mengelaborasi tulisan-tulisan di rminubanten.org.id. Banyak di sana tulisan-tulisan tentang sejarah para Habib. Salah satunya dari KRT Fakih Wira Hadiningrat, Iron Dome Israel runtuh, Ba'alawi Indonesia menghitung hari. Ini dibaca saja, ini sangat menarik. Kemudian untuk kajian filologi bisa mengunjungi akun YouTube Profesor Menachem Ali. Saya tunjukkan juga di layar ya. Ada banyak video yang beliau publish. Mulai dari ini saya tunjukkan Kisruh Polemik Nasab Jalur Perempuan Terputus, kemudian Bedah Kitab Nasab Tak Perlu Sektarian, kemudian Ubaidillah bisa jadi adalah menantu, tanda tanya, nasab Ubaidillah, relasi tradisi Kristen Ethiopia dan Kristen Arab. Kemudian video yang di kanan itu studi filologi nasab Nabi SAW dan nasab Ubaidillah. Dokumen sezaman penting, tidak ada dokumen eksternal Ba'alwi. Bedah tuntas nasab Nabi SAW dan nasab Ubaidillah, kajian filologis. Kemudian video berikutnya adalah dokumen era Ubaidillah lebih primitif dari zaman Nuh dan Musa. Kemudian, nah ini yang menarik juga, nasab Nabi SAW tidak tersambung dengan kaum Arab Yaman. Sejak awal Hadramaut enggak nyambung dengan Nabi Ibrahim. Kemudian juga ada video penyembah berhala di kota Mekah akibat ulah kaum Arab Yaman. Kemudian ini ada juga video Amr bin Luhai al-Azdi. Kemudian apa ini ya? Demi kehormatan Arab Yaman, mereka menuduh Bani Ismail penyembah berhala, wajah Israel dan sejarah sebenarnya. Dan ini juga tamu istimewa YPM atau Tauhid Robitoh Alawiyah kami tunggu. Jadi Kiai Imad dan kawan-kawan beraudiensi dengan Profesor Menachem Ali. Kemudian part 1, para kiai mengungkap silsilah Bani Jawi dan Ba'alwi, genetika historiografi Bani Jawi keturunan Nabi Ibrahim. Part 3, 15 bukti ilmiah batalnya nasab Ba'alawi atau Ba'alawi lah. Itu Habib yang dimaksud. Silakan ditonton aja. Kemudian part 4, the end closing statement. Kemudian ada juga video ronsen kuburan kaum Yahudi Askenazi dan pengubahan sejarah. Diduga dari sini ilmu ronsen kuburan. Ini bahas tentang Habib juga. Kemudian metode klaim wilayah Palestina dengan haul kota Yerusalem. Itu juga tentang Habib dan Israel, relasinya. Kemudian juga terbongkar tuntas penipuan nasab Israel. Itu juga bisa ditonton. Kemudian ini juga ada nasab kaum keturunan Ismail yang tidak diketahui Habaib dan Kiai. Nabi Muhammad keturunan Israel, terbongkar fakta. Itu tentang kajian filologi. Kemudian kita ke kajian DNA. Silakan mengunjungi akun YouTube Dr. Sugeng Sugiarto. Ini semuanya itu tentang DNA dan Ba'alawi. Hampir semuanya ya. Silakan ditonton dari awal, itu jelas sekali. Selain videonya juga silakan baca di tab komunitas beliau. Beliau banyak menulis di situ tentang DNA, Ba'alwi, Habib-Habib itu. Beliau adalah sekali lagi peneliti dari Badan Riset Inovasi Nasional. Kemudian kalau kajian kitab nasab sebagaimana yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bisa ke akun Karma 212. Nah, itu banyak beliau membahas. Tinggal dieksplorasi. Selain beliau juga ada channel Gus Aziz Jazuli. Itu juga beliau intens mengkaji nasab Habib. Ada juga untuk sejarah-sejarah dan lain sebagainya bisa mengunjungi akun Ponpes NKRI. Ini nampaknya diasuh oleh tim dari Ponpes Unik Nusantara Malang.
Ini sejarah-sejarah Habib di Indonesia dan secara global di dunia lah. Silakan ditonton sendiri, itu banyak sekali. Bisa juga menonton, ini juga tentu Om Ded kenal dengan Bapak A.M. Hendro Priyono, itu bisa dicari aja di YouTube artikel beliau tentang para Habib itu, berjudul Indonesia untuk Indonesia kalau tidak salah ya. Ini saya bikinkan videonya juga di situ, di akun saya ya. Guru Besar Intelijen bersuara tentang Habib. Nah, beberapa akun yang bisa saya rekomendasikan itu tentang hal ini ya. Nusantara itu dianggap tidak lebih penting daripada keimigranan yang. Tentu tidak hanya itu, ada banyak sekali, tinggal di search aja di YouTube itu ada banyak. Cuma itu beberapa aja. Nah, kira-kira itu saya prediksikan, saya hitung kalkulasi ini akan menjadi sebuah ide podcast yang akan mengguncang jagat, tidak hanya nasional tapi juga sampai internasional. Dan sebenarnya secara secara diam-diam itu sudah menasional, hanya saja belum diekspos oleh media-media besar. Makanya ini siapa yang cepat membahas ini, saya kira akan menjadi pionir di dalam lebih meledakkan isu ini di YouTube dan media sosial. Cepat-cepatan, apakah Bang Jer atau Om Ded yang akan menjadi katalisator semakin besarnya informasi isu ini? Itu akan menarik sekali. Atau Om Ded bisa juga memfasilitasi diskusi antara pihak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dari Kiai NU dan dengan Robito Alawiyah. Sebagaimana Om Ded itu memfasilitasi adu catur antara Grandmaster siapa itu dengan siapa itu ya, yang viral itu. Nah, coba Om Ded bisa meng-arrange sebuah diskusi langsung tatap muka antara dua pihak. Itu akan menarik sekali. Nanti Om Ded undang pakar genetika dari Badan Riset Inovasi Nasional, undang Profesor Menachem Ali, Kiai Imad, Kiai Haji Nur Ihya Salafi, kemudian dari pihak Robito Alawiyah bisa mengundang ketuanya langsung, Habib Taufik Assegaf, Habib Ja'far, Habib Jindan, dan Habib-Habib lainnya. Bahkan Habib Umar bin Hafiz pun kalau berkenan ya diundang aja untuk berdiskusi atau berdebat adu data. Adu data harus akademik, harus ilmiah ya. Atau kalau tidak Om Deddy ya Bang Jer barangkali bisa mengundang sebagai narasumber Kiai Imad, Profesor Dr. Menachem Ali, Dr. Sugeng, Dr. Arikim, dan lain sebagainya, para pakar itu. Atau Om Ded dan Bang Jer datengin aja Kiai Imad di pondoknya, itu di Banten kok, di Kresek Banten kan deket toh. Atau sampean ke Badan Riset Inovasi Nasional di Jakarta misalnya, cari Dr. Arikim atau gimana. Atau Om Ded atau Bang Jer kalau mau ke Jogja itu bisa nanti menghubungi Gus Fuad Pleret untuk beraudiensi dengan Dr. Sugeng, dengan Kiai Imad, dengan Tubagus Mogi Nur Fadil, KRT Fakih, Kiai Haji Nur Ihya Salafi, dan lain sebagainya. Nah, silakan Om Ded dan Bang Jer cepat-cepatan siapa yang lebih cepat membahas ini, mengundang para narasumber dari pakar-pakarnya. Tentu akan menjadi keuntungan tersendiri, menjadi pihak pertama yang menjadi katalisator dari ledakan-ledakan isu ini nantinya. Insya Allah ini akan meledak. Menarik sekali bagaimana dua paradigma itu akan berbenturan.
Menarik. Menarik bukan? Bukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi banyak aktivitas jadi jarang bikin video. Baju baru, bikin baru. Babe, berani gak tes DNA nih?